Perkenalkan, nama saya Dama Setiawan. Saya lahir di Majalengka. Keseharian saya sekarang sebagai karyawan swasta dengan jabatan sebagai marketing manager. Jadi kesehariannya keliling memasarkan barang. Yang paling utama saya ingin bergabung di Doki Doki Tech itu adalah satu, saya ingin publisitas tentang bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, saya juga ingin memberikan pemikiran-pemikiran saya tentang sebuah pendapat tentang kondisi yang sekarang lagi booming, ya kan, untuk bisa dijadikan sebagai salah satu referensi. Yang ketiga, kemudian juga jadi inspirasi banyak orang. Yang keempatnya, pengen terkenal juga sih. Itulah intinya tuh. Pada umumnya motivasi itu sebenarnya maknanya sama ya. Bagaimana memberikan spirit atau semangat kepada orang lain untuk melakukan hal-hal terbaik agar tujuan hidupnya tercapai. Namun yang saya ingin gagas atau saya berikan atau saya share ini berbeda, karena strateginya adalah saya dapat memberikan tips-tips motivasi yang bisa dijangkau pemikirannya oleh level-level masyarakat yang paling bawah, ya kan. Tentunya saya menggunakan tata bahasa yang sangat sederhana, ya kan, yang bisa dimengerti oleh yang tidak sekolah, oleh yang sekolah, bahkan oleh yang telah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Jadi bedanya motivasi yang saya berikan itu adalah motivasi yang bisa diterima oleh semua golongan dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, motivasi saya juga ini adalah menggabungkan dua macam kekuatan. Yang pertama kekuatan materi, yang kedua juga kekuatan kepercayaan, yaitu bagaimana kaitannya dengan kekuatan orang tua terhadap keberhasilan kita. Seperti itu. Pertama itu adalah ajaran ya. Jadi ajaran yang paling ikhlas itu adalah ajaran dari orang tua. Kekuatan yang paling besar itu adalah kekuatan orang tua. Yang ketiga, softwarenya kita ini sebenarnya adalah yang paling dominan adalah softwarenya orang tua. Sisanya adalah pendukung-pendukung lain yang bisa menambah kecerdasan atau pengalaman hidup. Jadi itulah yang membedakan motivasi kita atau saya dengan orang lain. Jadi softwarenya itu adalah semua spiritnya adalah ajaran dari orang tua kita. Bedanya orang lain dengan saya itu, kalau orang lain setiap karir itu dihitung. Kalau saya karir itu tidak pernah dihitung, sehingga level pencapaiannya bahkan tidak terasa. Kenapa? Kalau jenis pencapaiannya mungkin bisa dilihat prestasi oleh orang lain, tetapi saya tidak pernah mengklaim itu sebuah keberhasilan, karena saya ini ibaratnya hanya sebuah robot dari orang tua. Ya, ketika saya dikasih software bagus, dikasih program yang bagus, maka segala pencapaian dalam hidup saya itu sebenarnya adalah hakikatnya adalah pencapaian mereka. Saya hanya adalah objek dari sebuah program yang diberikan oleh orang tua, dan semua itu tentunya saya berikan kepada orang tua saya sebagai orang yang memberikan program. Jadi makna kesuksesan bagi saya adalah ketika program yang diberikan orang tua kepada kita itu dapat dijalankan dengan baik. Nah, seperti itu. Semua orang banyak versi sebenarnya mengklaim keberhasilannya, ya kan. Untuk orang yang terbiasa memakai mobil mewah, maka ketika dia berganti merek yang lebih mewah, maka itu sebuah pencapaian bagi mereka. Tetapi bagi orang yang tidak pernah makan daging, lalu kemudian dia besoknya bisa makan daging, maka kesuksesan menurut dia adalah ketika dia mampu makan daging. Jadi versi kesuksesan bagi masing-masing orang itu sangatlah berbeda. Nah, pemaknaan itu
yang dijadikan sebagai acuan saya dalam bagaimana memaknai sebuah kesuksesan. Nah, inspirasi inilah yang saya berikan kepada semua masyarakat, ya kan, bahwa tidak mungkin pencapaian itu bisa disamaratakan kepada setiap orang, padahal level kehidupannya berbeda. Nah, sehingga bagaimana bisa memotivasi berbagai macam level masyarakat, tetapi dengan kata-kata motivasi yang sederhana. Bagaimana mampu memahami arti kesuksesan. Jadi setiap orang bisa mengklaim dirinya sukses, walaupun secara ukuran kesuksesan itu belum mencapai standar gitu loh. Bagi mereka, ketika mereka bahagia, itulah kesuksesan mereka. Seperti itulah. Yang pertama adalah bagaimana belajar menjadi orang gila, ya kan, dimana dia mampu melakukan sebuah aktivitas apapun tanpa rasa malu, tanpa rasa minder, karena itu modal utama dulu. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan materi bagaimana menjadi seorang yang ikhlas, karena dengan keikhlasan itu adalah power atau baterai yang nggak perlu dicas. Nah, yang ketiga, gemar menabung amal, karena setiap tindakan-tindakan kita ketika kita menanam amal, maka kita juga akan mendapatkan buah dari pohon yang telah kita tanam tersebut. Jadi banyaklah nanti materi-materi yang mungkin saya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sederhana, bahasa-bahasa yang tidak akademis, tapi mampu dipahami oleh semua kalangan. Dan pokoknya materi-materinya menarik lah, ya kan, dan sangat kontennya sangat mutual, dijamin, dan juga tidak terlalu kaku lah gitu. Nah, dan itu bisa dijalankan 1000% bisa dijalankan oleh setiap level atau setiap orang yang punya level kehidupan yang berbeda.